Oke, jadi di video sebelumnya gue baru ngejelasin mengenai gimana cara gue menyeting debit air masuk dan debit air keluar yang ada di dalam settingan ini semua. Nah, seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, sekarang ini kita tuh hanya mengandalkan sisaan dripping atau luberan dripping dari Megatank masuk ke sini dan itu debit air keluarnya di sana. Dan nanti ketika Megatank ini udah gue kosongin, ini nggak lagi seperti ini. Gue akan tarik pipa langsung dari jalur dripping masuk ke sini karena ini udah nggak ada lagi. Nah, jadi sekarang ini gue mau bahas mengenai mezanin yang kemarin udah gue buat, guys. Jadi gue akan tunjukin beberapa hal yang dimana mungkin kawan-kawan bisa ngasih masukan juga buat gue, karena mezanin yang gue buat ini itu emang jujur aja ala kadarnya, tidak untuk dipakai dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi ini belum 100% selesai, masih ada banyak penguatan-penguatan yang akan kita lakukan. Jadi di sini pertama tiangnya nih, ini tiangnya dibilang kokoh banget sih, nggak terlalu menurut gua ya. Jadi kemarin itu rencana awalnya di atas ini kan untuk bak fiber yang ukurannya 3 kali 1,5 kali 1 dan bak fiber pari 4 kali 2 kali 1 pas nih di atas akuarium pembesaran ini rencananya. Cuma setelah gue diskusi sama beberapa orang yang sengaja gue ajak ke sini, kayaknya kurang safety kalau itu gue lakukan. Sehingga alternatif lain ya mungkin hanya bak fiber Goliath yang 3 kali 1,5 kali 1 itu gua taruh di atas akuarium pembesaran ini, pas di atas itu. Karena untuk tulang-tulangnya, penulangan atau perkuatan besinya ini cukup mumpuni lah. Tuh, udah skor-skornya ya cukup mumpuni lah. Dibilang kuat-kuat banget sih menurut gua juga enggak, tapi kalau untuk 3 kali 1,5 kali 1 insya Allah bisa. Nah, jadi yang bagian ini tidak jadi gua gunakan untuk naruh bak fiber, karena gue juga agak kurang yakin sih gue pribadi jujur aja. Jadi ya udah kita fungsikan sebagai akses lewat doang. Nah, akses lewat itu ya supaya nanti untuk nyerok ikan atau ngasih makan dan lain-lain itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan ini gue udah mau update dikit nih ke kawan-kawan, udah lama nggak update. Mungkin kita update satu-satu ya. Mungkin dari sini dulu. Jadi si Lambo ini makin lama makin pemalas kayaknya, dan juga makin gemuk. Kalau dia kita kasih makan pokoknya rata ya. Seminggu 3 kali. Seminggu berapa kali? Ini semenjak ini bareng. Oh, semenjak Megatank bareng. Berarti seminggu sekali, seminggu 2 kali. Sebelumnya seminggu 4 kali, 5 kali. 4 kali, 4 sampai 5 kali. Nah, jadi ini ikan karakternya emang menurut kita ya, gua sama Dani, dia nggak galak sih, dan jatuhnya lebih ke penakut, dan itu syukur sebenarnya. Kalau sempat ini galak, kasihan si Dani kalau lagi bersih-bersih, disambar-sambar kan nggak lucu. Kalau disambar sama Cana Maru masih oke, tapi kalau disambar sama Toman kan koyak-koyak jadinya. Nah, jadi gitu. Kebetulan karena waktu itu kita lagi butuh pompa urgent untuk kolam evakuasi dan lain-lain, jadi dia ini nggak gue pakein filter nih. Ya, ikan cana nggak pakai filter juga nggak apa-apa. Tapi dia tiap hari sama Dani tetap dibersihin akuariumnya. Ukurannya sekarang sekitar 70 cm ya. Dan dia mau nggak dikasih makan, Dan? Masih ada tadi makanannya? Dia agak lama sedikit mungkin. Nah, dan dia ini nggak agresif kalau dikasih makan. Kurang agresif lah. Jatuhnya lebih penakut sih sebenarnya, guys. Nih, biasanya kalau dikasih makan sama si Dani, itu nunggu dulu agak berapa lama, baru dia makan. Bukan yang oh nih, mau dikasih makan, Dan. Ah, satu, Dan. Tuh. Ah, kan? Ah, takut dia. Ah, tuh. Ah, bingung dia malahan. Kayak gitu terus seringnya. Nanti kalau udah agak tenang, baru dia mau makan tuh. Emang kayak begitu. Karakter ikan kan beda-beda ya. Kebetulan dapat karakter yang kurang lebih seperti ini. Dimana jujur aja, ya gue bersyukur karakternya begini. Ya cuma malesinnya pas depan kamera, jadi nggak seru gitu. Karena nggak ada aksinya depan kamera nih. Woi, sini ya kan mentalnya. Ya udah, jadi kalau untuk si Lambo gitu biarin aja nanti dimakan sendiri sama dia. Nah, ini waktu itu kita kan ada membesarkan 3 ekor Goliath. Ini gue belum pernah ngomong kayaknya, karena terakhir itu gue udah jarang buat video kan. Gue sempat berapa bulan ya, 5-6 bulan vakum buat video. Jadi untuk Goliath ini, waktu itu kan kita ada 3 ekor ya.
kita besarkan semua tuh rata di ukuran 20-an senti. Nah, perjalanan waktu ini kan gue pindahin ke bak fiber waktu itu yang di belakang. Nah, jadi gue lihat ini mereka kalau bercandanya ngeselin gitu. Kenapa? Yang satu itu matanya buta. Matanya buta, copot kalau nggak salah. Karena berantem, entah ngejar makanan, akhirnya itu ya intinya berantem lah begitu. Nah, singkat cerita ikan itu gue kasih temen gue. Sehingga gue putuskan daripada yang lain ini berantem lagi terus buta-buta, ya udah makanya waktu itu gue masukin ke satu akuarium di sini dan yang satu lagi di ujung sana guys. Tuh di ujung sana satu lagi. Nah, dari 2 ekor ini ukurannya sekarang kurang lebih ya kalau kita lihat nih. Ini lantai ini 45 cm guys. 50 cm. Jadi ukuran dia ini kurang lebih di 40-an cm lah. Pastinya berapa ya gua nggak tahu, kira-kira aja nih. Ya 40 cm lah, dia kan lagi miring ini juga. Kalau lurus dia 40 sekian cm. Nah, jadi kalau dari 2 ekor gue lihat yang ada, ini juga temperamennya beda. Kalau ini agak sedikit lebih pemberani dibanding yang ini. Ini penakutnya luar biasa penakut yang ini sama orang nih. Ini kebetulan dua-duanya lagi di mojok ya. Tapi biasanya yang ini nih jauh lebih penakut. Ngomong-ngomong kita ada ikan lele nih. Gua ada anakan ikan lele sedikit. Nah, kita pancing ya. Mau nggak dia? Kalau dia ini udah full makan lele potong juga nih. Jadi ikan-ikan gue udah full makan lele potong di sini. Nah, nggak respon dia, takut dia. Coba yang ini. Mau respon nggak dia nih? Harusnya mau ya, kayak gini. Ah, tuh, ya kan? Yang ini masih mau dia, gitu guys. Jadi ini mentalnya yang ini lebih bagus dibanding yang satu lagi. Karena ya walaupun sama-sama ikan dengan jenis yang sama, gue lihat African Tiger Fish, tapi ya setiap ikan kan punya karakter dan kepribadiannya masing-masing. Jadi untuk gue lihat kurang lebih yang ini sama yang ini sama. Dan untuk Bunz, ini dia cuma aktif kalau mau dikasih makan doang. Ini mau kita kasih makan nggak? Kasih aja dikit lah ya. Nah, ini biasanya kita kasih dikit aja buat pancingan. Mau dia? Biasanya jam makan malam dia malam sih. Ah, tuh. Nah, tuh. Gue udah nggak ngebiasain nyuapin lagi guys. Takutnya malahan nanti begitu dia udah besar, kalau nggak disuapin nggak mau makan, pusing kita nanti. Jadi ya udah biarin aja, udah kasih makan normal aja, ditaruh, digeletakin gitu aja. Tuh Gunsnya. Nih satu lagi. Nah, tuh. Oke. Nah, yang di atas untuk granulosus ini gua gabungin sama ada Bang Angga waktu itu nitip granulosus yang kecil juga 2 ekor ya. 2 apa 3 sih dan ya? 2. Jadi yang gede ini udah 30-an senti nih. Ini 20 senti kan. Tuh. 30-an senti. Pertumbuhannya juga nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Ya, dia makannya juga nggak terlalu kenceng, jadi badannya lebih memanjang dibanding menebal. Karena ikan-ikan gua sekarang ini, karena kesibukan gua, itu gua nggak lagi genjot mereka makan guys. Karena jujur aja gua jarang banget di rumah. Ah, ini aja terakhir gua di rumah itu beberapa hari yang lalu, dan mungkin besok gua udah keluar kota lagi untuk sekitar berapa? 4 hari. Jadi gua titip ke Dani, emang ya udah yang penting dikasih makan, mereka ada makan tapi nggak perlu digenjot juga. Karena ikan lebih banyak mati karena kita overfeed dibanding dia underfeed. Jadi ya udah dengan Dani ngasih makannya sedikit, ya kualitas air lebih kejaga dan resiko-resiko yang tidak diinginkan lebih bisa dihindari gitu. Ya. Oke. Ini yang terakhir, ini Mambo lagi sakit parah, jamur kayaknya, gua nggak ngerti dapat dari mana, dan dia emang ini udah sebulan 2 bulan sakit kayak gini. Ini mungkin waktu dekat ini gua akan minta tolong Bang Angga untuk ngerawat dulu, karena dengan kesibukan pembangunan megatank, perbaikan kaca megatank dan lain-lain, kayaknya terlalu banyak gua harus ngurusin ikan ini, ngurusin ikan di filter, di fiber, filter, dan lain-lain. Jadi ini mungkin akan diurus dulu sama Bang Angga.
sampai dia sembuh, karena ya untuk ngurus ikan cana kan emang Bang Angga lebih jago ya dibanding gua. Ilmunya jauh lah, gua nggak ada apa-apanya. Nah, jadi ya gitu. Kalau makan masih mau ya? Kalian langsung nyamber ya? Ini mana? Kita kasih lele apa kasih selar? Kita coba aja ya, kasih ya. Nih. Wah, tuh. Kalau makan masih ini ya berarti ya. Makan masih bagus berarti guys. Cuma ya kondisinya aja gua nggak tahu. Itu diobatinnya pakai apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Kalau penyakitnya ya kayaknya sih jamur ya. Tuh kan kita lihat tuh ada bintik-bintik di finnya semua tuh. Nih, tapi kalau selera makan masih oke dia. Wah, tuh. Kalau dikasih hitam hilang bang. Hah? Kan berbunyinya gini. Oh, dikasih heater mau sembuh? Hilang. Oh, oke. Ya udahlah. Nanti aja Bang Angga yang urus di tempat dia. Dia lagi siapin tempat dulu, lagi siapin akuariumnya untuk ngobatin si Mambo. Tapi ya itu. Kondisinya seperti ini sekarang. Dan sisanya gua mau ajak kalian lihat ke atas sedikit. Jadi kemarin tuh kan Bang Angga juga udah bongkar semua hardscape dan lain-lain ya. Jadi ini bak fiber udah kosong, itu ada anak pari 1 dan sisanya di sini seperti di awal video kita bahas mengenai mezanin. Inilah mezaninnya nih. Jadi pas besok gue lihat di Sero, di Tanggo, tinggal kita jalan ke sini. Cuma ini lantainya belum gue buat nih guys. Kira-kira lantainya pakai apa ya? Kemarin gue kepikiran pakein triplek, habis itu dilapis busa hati, tapi triplek kan kalau kena air lapuk lama-lama. Gua nggak tahu nih lantainya yang murah meriah apa ya. Coba ada masukan nggak? Nah, terus singkat cerita ya intinya ini gue bilang ini jadi dipakein lantai, ini jadi jalur akses kita lewat. Terus di bagian sini ini jadi tempat bak fibernya di sini gitu. Nah, kalau tinggi ini ngaruh nggak? Ya selama kita masih bisa lewat ya masih oke sih. Kita di sini bukan yang tinggi-tinggi 180 enggak, kita 170-an aja paling nih. Jadi ini cukup nih. Terus sisanya ya mungkin itu aja sih yang bisa gue update ke kawan-kawan semua. Semoga sedikit banyak video ini dapat menghibur dan video berikutnya insya Allah kita udah eksekusi pemindahan semua ikan kecuali goliat dan pari. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.